Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi di El Talk Empowering Life Through Communication. Bersama dengan aku Nami dan juga dua panelis kita hari ini ada Kak Doni De Keizer dan juga ada Kak Roni Francis. Yes. Dan bersama dengan bintang tamu kita hari ini ada Kak Tony Saputra. Nah, hari ini kita akan masuk kepada segmen katak, yaitu kata zodiak. Kata zodiak. Bukan webek-webek ya. Iya, tadi udah mau kata zodiak ya. Terima kasih banyak. Nah, aku pengen tanya nih kepada pakar Shio kita hari ini. Pakar Shio. Nah, kira-kira Shio apa yang memberikan privilege Bukan di Shio kehidupan Mama ya artinya. sehari-hari? Ada lagi selain Shio Mama, Shio Nona. Shio Nona. Nah, jadi kalau misalnya pada sahabat Eljon nih, nanti kita sama-sama nih ya, kita akan ngeliat Nami Shio-nya apa ya, Kak Tony apa, Bro Doni apa ya. Apakah ini merupakan Shio yang bakal sukses? Ayo, sahabat Eljon yang mana gitu kan. Nah, tahu atau tidak ya, ternyata ada, kita nggak berbicara langsung sosial ekonomi, pasti kalau orang Shio ini pasti dia akan mempunyai sosial ekonomi paling atas. Enggak, tetapi mempunyai kemungkinan untuk cepat nyampe ke atas. Kenapa? Wah, berarti ada sesuatu nih, ya kan? Contoh, siapa, misalnya saya tanya dulu nih ya, Anda tahu nggak ya kalau misalnya Nami dan lain-lainnya tahu nggak siapa yang pencipta Microsoft? Bill Gates. Bill Gates, betul. Kok pada bingung? Enggak, tadi kebetulan Mikirnya Shio. takutnya Iya, takutnya ini jebakan ya. jebakan. Iya, Padahal saya udah serius loh. takutnya jebakan. Ya, ini Bill Gates ya. Kalau orang bilang Bill Gates itu adalah seseorang yang sangat-sangat beruntung, betul atau tidak? Pasti. Ya, pasti beruntung. Melihat dari hasilnya. Melihat dari hasilnya. Tahu nggak sebenarnya itu pun juga akhirnya dibuka. Banyak orang yang berusaha, wah saya pengen juga seperti Bill Gates. Kenapa? Saya menciptakan sesuatu namanya program, akhirnya bisa dikenal, dipakai sama banyak orang, dan bisa yang penting saya bikin programnya itu bagus. Tahu nggak? Waktu itu dibuat sama Bill Gates itu bukanlah program terbaik. Iya kan ya? Memang bisa dipakai semuanya. Apakah dia pintar untuk jualan? Pertanyaannya. Enggak. Enggak juga. Ternyata siapa yang bantuin? Orang Maknya. kebanyakan melewatkan. Betul. Ya, dan dibilang sama Gue mending kenal maknya aja ya. iya, mamanya punya kenalan. Kenalan sama siapa? Kenalan sama orang IBM. Dimasukin lah. Ini program anak gue, gitu kan ya. Jadi ada masukin jalur dong. khusus ya? Ada jalur khususnya. Nah, kalau misalnya kita bercerita sosial ekonomi, oh, kok kayak gitu berarti ada jalur khusus kolusi dong. Nah, kamu mau sukses atau tidak? Iya. Nah, pertanyaannya, dia CEO-nya apa? Gitu kan. Ya kan Sionya kalian itu dong. Sionya Iya. Microsoft. Sionya. CEO-nya Microsoft. CEO-nya ternyata nih, ini saya juga heran ya. Saya mengamati berbagai macam CEO. Ternyata CEO ini paling banyak yang bisa menjadi miliarder. CEO kambing. Kambing. Iya kan? Kenapa CEO kambing gitu loh? Ternyata kambing itu mempunyai namanya persistensi. Bukan artinya kalau kita berbicara Idul Adha yang disembelih. Bukan ya. Oh, bahasa Inggris goat. Iya, Goat. Dewa. Hampir menjadi dewa. Iya kan? Nah, CEO kambing ini adalah CEO yang dibilang bukan orang yang bekerja keras seperti CEO kerbau, tetapi dia mempunyai sesuatu yang istilahnya kemampuan untuk bisa memanfaatkan namanya potensi. Iya kan? Nah, CEO kambing ini mempunyai nama yang lebih punya ada persistensinya dibandingkan dengan CEO monyet. Iya kan? Makanya dia mempunyai kemampuan untuk mencapai yang dibilang kekayaan itu jauh lebih cepat. Berarti Iya Bill kan? Gates kambing. Bill Gates CEO kambing. Nah. Jangan sampai salah ya. Ini harus ada CEO. Saya mau jebak tapi ketahuan. Udah, itu sudah terbiasa. Dan yang kedua kita pengen tahu lagi, ada satu orang nih pencipta saingan daripada Microsoft, siapa namanya? Saingan dari Microsoft, penciptanya siapa? Itu yang Pencipta yang ada apel digigit itu? Steve Jobs. Steve Jobs. Ternyata heran atau tidak ya? Sama lu CEO-nya CEO kambing juga. Mungkin mereka satu peternakan dulu ya. Oh, sama-sama Shio kambing. Sama-sama CEO kambing. Jadi kita Atau namanya sama. Jadi dari pertanyaan ini, kita bertanya sahabat Eljon, mau punya anak shio kambing? Atau Bagaimana Anda shio caranya? kambing? Iya kan? Nah, itu yang Maksudnya lu suruh gua kawin lagi. kamu shio kambing? Kan anak gua nggak ada Oh, kambing. iya. Jadi kan harus diukur Iya, kan. iya, Lahirnya iya, pas di betul, tahun betul, kambing betul. kan. Saya juga kepleset. Iya. Lahir anaknya shio kuda. Kurang sedikit. Oh, kurang sedikit. Iya, kurang sedikit. Nah, satu lagi ya. Shio apa lagi yang dibilang banyak kesuksesannya di Indonesia? Ternyata itu kan di dunia kita berceritakan. Oh, ya. Oh, ini Iya, dunia iya, ya. beda. Yang skala Indonesia dulu. Ya skala Indonesia, kita terkenal zaman dulu orang yang paling terkaya, yang bilang walaupun bukan paling terkaya banget, siapa yang terkenal dan sudah meninggal? Lim Solyong. Lim atau sudah Solyong, masalah. Ya kan? oke. Dia tuh menjadi salah satu ikon yang orang yang bilang, wah luar biasa, betul nggak? Hebat semua bisnisnya karena dia kenalan dengan penguasa, betul kan ya? Yeah. Nah, tetapi tahu nggak show dia show apa?
Apa? Apa tuh? Sio naga. Wah, jangan seneng dulu. Udah. Saya udah tahu langsung ya. Udah gue. Dia gitu, gue diangkat-angkat dulu baru dijatuhin. Dijatuhin. Karena saya akan bilang apa kekurangan ya. Nanti bagian kekurangan tolong diedit aja. Iya. Tidak sampai di situ ya. Jadi kenapa kita bilang ya Sio kami bisa jadi sukses karena apa? Persistensinya, ya kemampuan mengolah potensinya. Sio naga kenapa bisa menjadi orang yang bisa sukses? Sudono Salim apakah orang yang paling pintar? Ayo saya tanya. Enggak. Dia lulusan S1, S2, S3 nggak ada. Ya kan? SDTT kali ya? Mungkin juga di Iya. SDTT, tapi kenapa dia bisa menjadi seorang yang kaya sekali? Networking. Kuncinya satu, trust. Iya. Sio naga orang yang paling mudah dapat trust dari orang lain. Itu adalah Sio naga. Tetapi Artinya Sio naga kekurangan- bisa dipercaya. Betul, kekurangannya apa? Ya Lihat kan? kesini dong ngomongnya. Kita lagi mau ngomong kekurangan, jadi kita dari sana dulu. Iya kan? Nah, kekurangan dari Sio Kita naga. bahas yang lain aja. Kekurangan dari Sio naga karena semua orang mau dibikin trust sama dia, sehingga kadang-kadang hilang fokus. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Jadi kalau misalnya Anda orang bersio naga ya, maka Anda pastikan dulu prioritas Anda di ya. mana, ya kan? Betul. Bahkan kalau misalnya di budaya timur sendiri nih ya, Bro Doni ya, ada kepercayaan nih, kalau kita mau sukses, anak kita nanti mau lahirnya juga yang bagus. Oh, gimana caranya? Tempat peraduan, peraduan ya, padahal itu cuma ranjang. Harus ditidurin dengan orang yang sio naga duluan. Iya. Wah. Berarti harusnya merek-merek ranjang itu Iya. ada kaitannya sama naga dong. Iya, cuma ada satu merek ya, brand yang pakai sio naga itu ya, tetapi ya? ternyata Ada ya? susu. Itu ada beruangnya pula. Makanya kita juga bingung gitu ya. Makanya gue suka bingung, gue ini sio naga atau beruang ya. Dan sio naga ini, kenapa sio naga ini paling disukai dengan orang-orang di budaya timur, khususnya di Chinese ya? Karena sio naga ini adalah binatang, kalau kita bilang ya, atau ini binatang mistik, ya kan? Kalau misalnya secara itu kita pernah lihat nggak naga ada berkeliaran di mana-mana, nggak ada, Nggak gitu ada. kan ya? Apalagi dipelihara film di aja rumah. sih kayaknya. Yes, Iya. tetapi ini dipercaya sebagai simbol keberuntungan, iya kan? Makanya orang-orang bersio naga, apalagi orang Chinese, sangat suka dengan orang bersio naga, iya kan? Dan makanya entah kenapa orang-orang bersio naga ketika ketemu dengan orang lain mudah mendapatkan trust. Wah, langsung Iya, dipercaya. gue ada cerita soal ini. Waktu gue Iya. masih kerja di sebuah institusi, gue sempat ceritakan bro. Ketika gue presentasi untuk sebuah project, ya kan, minta sesuatu itu nggak sampai 5 menit, dipercaya sama ownernya. Padahal orang lain susah, betul Orang nggak? lain susah. Dan itu sejarah ketika selesai presentasi, para direksi kemudian ceritakan ini sejarah pertama di korporasi ini, sebuah presentasi nggak sampai 5 menit, disetujui bahkan ditambah. Wah. Ternyata ownernya itu hanya diam dan melihat wajah saya, tidak pernah melihat proposal saya. Iya, Dan dia langsung siap, Iya. setuju. Dan ternyata setelah 10 tahun lebih kemudian, iya. ya sejarah bisa berulang. Oh. Bisa berbisnis lagi sama dia. Nah, inilah Lucu yang ya? menandakan bahwa orang-orang bersio naga itu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan trust, yang Trust ya. sangat bagus. Kalau dia bisnis retail bagus nggak sih? Bisnis retail Maksudnya kurang. kalau kurang ya? Sio naga itu untuk digambarkan untuk sesuatu yang besar. Besar. Ya kan? Makanya Bukan harus sesuatu prioritas yang ya. kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu yang kayak gimana? Contohnya itu bersio tikus. Tikus. Ya. Jadi dia suka nyari terus gitu. Kalau kita lihat tikus ya gimana sih? Iya kan? Iya. Sangat aktif dia kan? Ini Aktif. apa itu istilahnya gigih ya? Apa? Gigi, gigi. Nah, satu lagi ya kan, di sini kita harus mesti singgung juga nih narasumber kita. Narasumber Sionya kita, apa? sionya Kelinci. Ya kan? Sio apa Di tuh? puncak Kelinci. banyak loh. Di puncak. Kerinci. Enggak, di puncak. Sate kelinci. Yang di sate ya. Di sate loh. Kelinci ini mempunyai satu hal ya, kalau misalnya secara ekonomi. Nah, kalau misalnya naga mendapatkan karena namanya kepercayaan, sio kelinci itu mendapatkan sesuatu yang dibilang apa ya? Kalau untuk secara depan penampilan, charmingnya dapat. Tahu nggak ya? Berkarisma. Iya. Aktor di Indonesia yang terkenal dan dibayar mahal siapa? Nah, Reza Rahardian. Reza Rahardian. Reza Rahardian. Reza Sionya Rahardian. sio kelinci. Kelinci. Oh. Kedua, baru tahu ya? Gua baru tahu. YouTuber, host yang juga paling banyak dapat jam tayang siapa namanya? Menikah dengan orang kaya juga. Raffi dan Ahmad. Raffi Ahmad Oh. juga adalah sio Sio kelinci. kelinci. Sio kelinci. Jadi kalau Anda, sahabat Eljon, Anda bersio kelinci, Anda sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi caranya kayak gimana? Berbeda dengan cara orang bersio naga. Yang ketika dia berbicara dipercaya. Yang ini bisa mendapatkan perhatian. Yang susah itu apa sih?
Yang pertama, Grab attention. grab attention-nya. Dan Iya, ini orang-orang yang dari sio kelinci itu bisa mendapatkan perhatian yang dengan sangat mudah. Makanya Nah, belajar public speaking. Langsung sponsor ya. Ada pesan sponsor. Public speaking itu bisa custom loh, Oke. by zodiak, by SEO. Yes. Ya, Bisa, karena ilmu itu istilahnya menurut saya itu tailor made ya. Yes. Artinya jas saya cocok buat saya, belum tentu buat Roni Yes. pas. Jadi Ya. daster kalau dia pakai gitu kan. Tapi bisa dipelajari. Bisa ya, dipelajari. semua bisa Nah, dipelajari. kayaknya kurang satu nih bro. Apa Kita tuh? belum bahas sionya sio ular. Sio Aku. Nami ular ya? Iya. Nami ular atau sio ular? Sio ular. Jadi apakah Hampir perlu tuh kita tadi pakai saya. suling? Coba kita lihat. Apakah dia benar-benar ular? Ular sanca atau ular piton? Nah, sio ular ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa membuat strategic planning yang baik. Tetapi kita tahu ya, ular itu diasumsikan dengan binatang yang lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Betul. Artinya apa? Betul, karena saya banyakkan negatif. Begitu. Enggak ya? dong. Enggak. Jadi sahabat Eljon, Anda jangan tersinggung kalau misalnya Anda bersio ular, Anda punya kemampuan yang positif. Apa kemampuan positifnya? Ya kan? Anda mampu merancang suatu strategi yang nggak kepikiran sama orang lain. Ya kan? Tetapi ya kadang-kadang ini sering dimanfaatkan sama orang sio ular untuk menguntungkan dirinya sendiri. Berarti Nah, potensi-potensi bisa positif, bisa buat negatif. bisa negatif. Nah, kebanyakan Berarti memang idenya banyak dong. Yes, orang-orang yang bersio ular itu karena dia bisa memanfaatkan hal tersebut, dia gunakan untuk kepentingan dirinya dulu. Ya kan? Baru untuk yang lain ya, untuk yang lain bonus. Yang penting dirinya terpenuhi. Iya, iya, iya. Nah, kalau bagi Anda orang bersio ular, manfaatkan memang untuk kepentingan orang banyak dulu, ya kan? Karena kenapa? Balik pasti akan dapat juga kok, gitu Iya, loh. oke. Jadi balik lagi nih sahabat Eljon ya. Jadi kalau misalnya kita urutkan yang pertama ya. Yang pertama. Sionya sio apa nih? Kalau misalnya kita ketemu sio Kambing. Kambing. Iya kan? Kedua, saya malas nyebutnya sebenarnya. Di sebelah ya. Sio naga. Ketiga itu adalah sio apa? Sio Kelinci. kelinci. Keempat itu bukan artinya sio ular, saya cuma kasih tahu aja. Itu 3 hal ya. Kalau misalnya nanti yang sio-sio lain yang bukan artinya tidak mendapatkan kesempatan, karena saya bersio monyet saya bahas juga. Di sini ya. Nah, sio Tapi monyet privilege bisa diciptakan lah Yes, ya, dengan bisa. itu tadi hal positif dan memperluas networking. Betul. Nah, orang-orang misalkan contoh yang bersio seperti saya, sio monyet itu adalah orang-orang yang mempunyai bisa mengambil banyak peluang, ya kan? Karena dia berpikiran semuanya adalah potensi, ya kan? Nah, potensi ini harus dimanfaatkan, harus digabungkan dengan yang lain, dengan sio-sio lain, supaya apa? Bisa mendapatkan namanya trust, bukan cuma namanya potensi. Nah, kalau namanya sio monyet itu yang paling gampang lihat peluangnya, ya kan? Nah, kalau dia bergabung dengan sio naga, oh, selain lihat peluang, dapat kepercayaan. Gabung dengan sio kelinci, Wah, dapat kombinasi ya. perhatian. Nah, jadi pesan di sini, edukasi untuk para sahabat Eljon adalah jangan selalu berpikir bahwa sendiri aja itu udah cukup. Iya, kolaborasi. Ya, kolaborasi. Berarti lu monyet kan? Hah? Sio monyet. Oke. Enggak, kalau lu sio monyet, payungnya mana? Waduh. Si Romi ke pasar. Emang paling bisa aja ya. Kayaknya hari ini seru banget karena kita banyak bercanda-bercandanya juga, banyak ketawa-ketawanya. Intinya hari ini seru banget ya. Dan juga tadi udah sama-sama kita ketahui bersama-sama juga kalau misalnya sio yang paling bisa dibilang Privilege-nya. bagus ya, privilege-nya bagus itu Kambing. kambing. Lalu yang kedua ada naga. Naga. Yang ketiga Kelinci. kelinci. Baik, untuk ular dan monkey harap minggir dulu kali. Harap menepi aja. Di episode berikutnya ya. Di episode berikutnya kita Iya, jadi iya. tim support aja, jadi tim ore ya. Kayak gitu. Nah, buat sahabat Eljon kira-kira apa sih sio kalian? Nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Pokoknya hari ini kita akan melanjutkan ya langsung di segmen berikutnya. Jadi untuk hari ini sekian dulu dari kami. Bye. Halo, saya Dea Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Dadah.